Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara salah satu nikmat yang paling besar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah yang paling besar dalam bulan Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, baik di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beribadah, maupun di dalam kita berkeluarga. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menghendaki yang namanya keluarga sakinah. Dan di antara salah satu tujuan dibentuknya keluarga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Namun setiap kita terkadang mengalami satu kendala di mana terkadang kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan keluarga yang sakinah, namun terkadang di sana sini banyak kendala yang didapatkan, sehingga terkadang justru mengarah kepada perpecahan di dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, khususnya di dalam mencegah bagaimana caranya kita untuk mewujudkan daripada agar tercipta satu keluarga yang sakinah. Di antara salah satu kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh kita semuanya, di antaranya adalah adanya meninggalkan salah satu pihak. Ini merupakan salah satu penyebab di antara yang menjadi pecahnya di dalam rumah tangga. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan di sana, di antara salah satu penyebab perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut. Namun demikian itu, yang perlu kita ketahui bersama adalah seseorang meninggalkan pasangan yang lainnya itu mesti ada karena ada yang satu penyebab. Di antara penyebabnya adalah adanya ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak, ataupun disebabkan karena kurang nyamannya pihak yang satu ke dalam pihak yang lainnya, yang akhirnya di antara mereka itu meninggalkan dengan tanpa melaksanakan salah satu tanggung jawab. Tidak sedikit orang-orang yang berumah tangga, namun ternyata justru perpecahannya itu terjadi disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, misalkan dengan alasan bekerja ataupun dengan alasan yang lainnya, yang akhirnya kewajiban tidak dilaksanakan baik oleh suami maupun oleh istrinya. Faktor yang kedua itu disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Ada dua istilah, ada perselisihan, ada pertengkaran.
Perselisihan biasanya dikonotasikan dengan kurangnya harmonis, akan tetapi mereka berdua itu saling mendiamkan. Antara suami dan istri sama-sama masih dalam satu rumah, akan tetapi suami sudah tidak memperdulikan istrinya lagi, istri tidak memperdulikan suaminya lagi, sehingga antara mereka itu saling mendiamkan. Itu yang disebut sebagai perselisihan. Kemudian adanya pertengkaran. Jadi perselisihan dan pertengkaran di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 17 itu dijelaskan di sana. Pertengkaran itu adalah adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak, suami maupun istri. Di dalam Islam itu apabila suami istri itu terjadi pertengkaran, dalam Islam itu disebut dengan syikok. Syikok itu adalah perselisihan dan pertengkaran yang amat sangat memuncak, yang sulit sekali untuk dapat disatukan kembali. Semua kita tidak menghendaki itu semuanya yang bersifat pertengkaran. Akan tetapi kita ketahui bersama yang namanya perkawinan itu adalah dua belah pihak yang menyatu jadi satu. Keluarga satu sama keluarga satunya menyatu dalam satu rumah tangga. Tentu saja banyak perbedaan dan perselisihan yang didapatkan di sana. Namun demikian, perselisihan dan pertengkaran itu dapat dicegah dengan cara bagaimana? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sungguh indah Islam itu. Apabila di antara suami dan istri itu terjadi psikok, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, maka mengutus hakam. Hakam itu apa? Hakam itu juru damai. Juru damai min ahlihi, dari keluarga laki-laki, dan juga min ahliya, dari keluarga perempuan. Musyawarah antara kedua belah pihak. Setelah musyawarah, bagaimana solusinya? Dapat menempuh perdamaian apa tidak? Kalau tidak, maka kedua belah pihak baru dilaksanakan yang namanya perceraian. Walaupun itu semua tidak dikehendaki. Karena apa? Abghadul halal indallah at-talaq. Di antara suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya halal, akan tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah at-talaq. Talak, baik yang dijatuhkan oleh suami maupun dijatuhkan oleh pengadilan, di mana yang mengajukan biasanya itu adalah pihak daripada istrinya. Itu adalah faktor yang paling besar di dalam rumah tangga untuk yang kedua, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, kalau faktor ini sebenarnya besar kecilnya ekonomi itu relatif banget. Namun bagaimana sebenarnya sih? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin kita itu bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seseorang yang mungkin hanya mengandalkan kebutuhan, baik itu suami maupun istri, dan dia berpegang kepada kebutuhan daripada kesehariannya, kalau istilahnya itu adalah kebutuhan primer, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mencukupkan hal tersebut. Namun terkadang kita itu diliputi dengan yang namanya keinginan. Kita sudah punya motor satu, pengen punya motor dua. Padahal motor satu itu cukup. Sudah punya motor dua, pengen motor tiga. Sudah punya motor tiga, pengen lagi kita mempunyai mobil. Kita punya rumah. Rumah satu sudah punya, pengen punya rumah dua. Punya rumah dua sudah punya, pengen rumah tiga. Dan seterusnya. Padahal dari sisi kebutuhan manusia itu paling rumah cuma satu, motor cuma satu. Namun karena keinginan masing-masing kita, wajarlah keinginan itu. Akan tetapi ukurlah keinginan itu dengan kemampuan daripada pasangan kita, yakni suami kita. Sekali lagi, bicara masalah ekonomi itu relatif. Berapapun yang didapatkan oleh suami dalam mencari nafkah, tapi kalau dibarengi dengan yang namanya keinginan yang melebihi daripada kebutuhannya, pasti rumah tangga pun akan mencapai konflik,
akan terjadi konflik yang tidak diharapkan oleh kita semuanya. Oleh karena itu wajar yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dinikahi wanita itu yang pertama itu karena kecantikannya, kemudian yang kedua karena hartanya, kemudian yang ketiga karena keturunannya, kemudian yang keempat itu karena agamanya. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW mengambil yang keempat karena agamanya. Karena apa? Dengan agama itu, insya Allah ketiga hal jika seandainya tidak tercapai, maka dengan agama itu akan dapat tercapai keluarga yang sakinah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia itu paham dalam agamanya. Oleh karena itu, masing-masing suami dan istri, insya Allah, jika seandainya yang diharapkan itu adalah agama, maka dia itu akan mendapatkan keselamatan mulai hidup di dunia sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja insya Allah kita akan tercipta keluarga yang sakinah. Masih banyak sebenarnya masalah yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi karena terbatas waktu, itu saja kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.